Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, khairul ayyam, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berkongsi sedikit daripada ilmu yang kita dapati dalam literatur ulama yang terdahulu yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Hari ini insyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kisah Qur'ani menyelami 476 faedah dari 10 kisah dalam Al-Quran. Dan hari ini insyaAllah kita akan mulakan dengan kisah menuntut ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan sebelum saya mulakan perbincangan ini, saya berkenan untuk menjemput Ananda Ashaj At-Taki untuk membacakan 10 ayat dalam surah Al-Kahfi bermula pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Waktu dan tempat kami sediakan untuk Ananda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Alhamdulillah. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد من مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمنعت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira ya Asyaj. Semoga diberkati Allah dan ditambahkan ilmunya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bincangkan terus kepada kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahf, ya, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita boleh rujuk dalam kitab masing-masing, ya, yaitu pada muka surat 41. Pada muka 41 di situ penulis menjelaskan, menyebutkan ada sebanyak 23 ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa bersama dengan pembantunya Yusha bin Nun mencari ilmu, mengembara untuk berjumpa dengan seorang hamba Allah yang saleh yang disebut dalam literatur sebagai Khadir. Tiga ayat itu dibahagi-bahagikan dalam kitab ini, dan alhamdulillah ada 1, 2, 3, 4 perenggan ayat-ayat Al-Quran. Dimulakan pada ayat 60 sehingga 64 adalah menjelaskan tentang kisah perjalanan ilmiah, suluk ilmiah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pembantunya yang bernama Yusha bin Nun. Kemudian pada ayat yang ke-65 sehingga 70 menjelaskan tentang pertemuan Nabi Musa dan pembantunya yaitu Yusha bin Nun dengan hamba Allah yang saleh yaitu Khadir alaihissalam. Ya, jadi pada ayat yang ke-65 sehingga 70 itu menjelaskan tentang perjumpaan seorang murid dengan gurunya. Yang pertama, perjalanan seorang murid untuk mencari gurunya. Yang kedua, perjumpaan murid dengan gurunya. Kemudian masuk ayat 71 sehinggalah ayat yang ke-77 menjelaskan tentang pertemanan seorang murid dengan guru. Ya, Nabi Musa akhirnya berkawan dan berteman mengikuti, mengiringi perjalanan ilmiahnya guru, yaitu Khadir alaihissalam. Kemudian ayat yang ke-78 sehingga 82 adalah menjelaskan tentang perpisahan seorang murid dari gurunya, yaitu Musa telah pergi meninggalkan gurunya, yaitu Khadir alaihissalam. Bermakna dalam suluk ilmiah, perjalanan ilmiah itu meliputi 4 perkara. Perjalanan untuk berjumpa guru, perjumpaan dengan guru, pertemanan dengan guru, dan perpisahan dari gurunya. Semua itu dilalui. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, seperkara penting yang perlu untuk diketahui dan banyak ditekankan oleh ahli ilmu, bahwa belajar itu adalah sebuah ibadah dan ibadahnya disebut sebagai ibadah rahasia. Belajar itu dianggap oleh orang-orang terdahulu sebagai sholat rahasia. Apa makna sholat rahasia? Betul-betul kena fokus
betul-betul tidak boleh hatinya sibuk melainkan dengan ilmu ketika dicarinya itu, dan seperti layaknya orang sholat menghadap Allah, tinggalkan perkara yang lain hanya untuk mencari ilmu itu sahaja. Ya. Jadi itu pandangan ya para ahli ilmu yang ilmunya sangat diberkati, sehingga mereka meletakkan bahwa belajar ilmu itu adalah termasuk ibadah rahasia, yaitu dikatakan sebagai solat. Ya, solat rahasia. Baik, di sini kita akan bincangkan satu-satu ayat mengikut ulasan. Jadi pada ayat yang ke-60 tadi itu yang menjelaskan tentang perjalanan Musa alaihissalam untuk mencari guru yang telah Allah perintahkan, dimulakan pada ayat yang ke-60, dan pada ayat yang ke-60 inilah faedah ataupun zikra ataupun petunjuk ataupun hidayah pada ayat tersebut dihuraikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar ada 8. Jadi satu ayat itu dapat dikeluarkan ya maknanya, petunjuknya, ya pemahamannya itu sebanyak 8 faedah. Jadi hari ini kita hanya belajar satu ayat sahaja dengan menguraikan 8 faedahnya. Pernah saya katakan dahulu, satu ayat itu memiliki banyak pemahaman. Ada yang mengatakan, orang terdahulu mengatakan sebanyak 60.000 pemahaman. Dan ini satu ayat difahami 8 pemahaman, 8 faedah. So apa saja 8 faedah? Mari kita bacakan terlebih dahulu ayat yang hendak kita tadabbur hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah tatkala Musa itu berkata kepada pembantunya, kepada pemuda atau kepada murid pelayannya sendiri. Apa perkataan Musa? La abrah. Aku tidak akan pernah berhenti untuk berjalan. Hatta ablugha. Ya. Waktunya berhenti berjalan itu kalau sudah sampai. Sehinggalah aku sampai. Hatta ablugha. Sampai ke mana? Sampai pada tempat yang dia tuju, Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Au amdiya huquba, kalau sekiranya tak jumpa juga tempat itu, tak jumpa juga guru yang dicarinya itu, amdiya huquba, aku akan terus berjalan walaupun bertahun-tahun lamanya. Masya Allah. Membaca satu ayat ini bagi kalangan ahli ilmu cukup menggentarkan hati. Betapa kecilnya kita ini dalam mencari ilmu berbandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia sanggup nak cari satu ilmu, dia berjalan bertahun-tahun, dia sanggup. Sampai dikatakan pada satu riwayat bahwa Musa begitu cintakan ilmu, ketika dia mencintai ilmu, dia membuat satu selipa khusus untuk mencari ilmu, yang pada bawah selipa itu dia letakkan besi, tanda kalau sudah berkurang besi itu sudah lama dia berjalan. Ya Allah, saya ketika baca ayat ini dengan faedah-faedahnya, saya menghadirkan beberapa rakan-rakan di antara ahli Raudhah Al-Mikyas. Ada yang dari jauh, ada yang dari dekat, ada yang dari dekat tak datang, ada yang dari jauh datang, ada yang dari dekat datang, yang dari jauh tak datang, macam-macamlah berlaku. Tetapi harapnya selepas kita mentadabbur ayat ini akhirnya menjadi satu suntikan sebagai motivasi dalam jiwa kita untuk menghargai, mengutamakan dan memuliakan ilmu, agar Allah menjadikan manusia itu menghormati, melayani dan memuliakan ahli ilmu itu. Kalau ahli ilmu itu kita, ya harapnya
kita akan dihargai seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang melayan ilmu Allah, maka Allah akan jadikan manusia melayan ahli ilmu itu. Baik. Pada satu ayat ini, penulis menguraikan sebanyak 8 faedah. So, mari kita terus melihat pada faedah yang pertama. Ya. Faedah yang pertama disebutkan bahwa menyebut pelayan atau menyebut pembantu dengan sebutan fatah ya, bukan abdun. Itu adalah sesuatu yang disyariatkan menurut kisah Nabi Musa. Bermakna kalau kita punya pembantu, kalau kita punya pelayan yang mengiringi kita punya perjalanan atau yang mengiringi kita punya pekerjaan, ya, kalau ikutkan Nabi Musa alaihissalam, tidaklah boleh disebut dengan sebutan hambaku, tetapi sebutlah pemudaku, fata. Ya, fata itu adalah anak muda. Begitu santunnya Al-Quran yang menyebutkan perkataan Nabi Musa, yang Nabi Musa dengan kealimannya tidak pernah menyebut untuk Yusha bin Nun abdi. Dia tak sebut, Nabi Musa tak sebut wa idh qala Musa li abdihi. Dia tak sebut abdinya, tapi dia sebut li fatahu. Ya, bermakna ini satu gesaan, satu pensyariatan terhadap pembantu atau pelayan, janganlah kita menyebut hambaku. Apa rahasia di sebalik larangan itu? Dalam kitab ini disebutkan bahwa larangan seorang tuan menyebut kepada pembantunya itu hambaku, walaupun statusnya hamba sekalipun, adalah berdasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan abdi untuk hamba lelaki atau ammati untuk hamba perempuan, tetapi hendaklah dia mengatakan fataya pemudaku atau fatati pemudiku. Kenapa alasan larangan ini? Ada 2 alasan. Pertama, alasannya adalah kalau pembantu itu walaupun statusnya sebagai hamba sekalipun, hamba sahaya, tetap tak dibenarkan panggil hambaku, tapi panggillah fataya ataupun fatati, adalah karena ubudiyah, hakikat penghambaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. So, seolah-olah kalau kita sebut dia adalah hambaku, kita seolah-olah ya, kalau kita sebut dia adalah hambaku, kita menisbahkan orang itu adalah mengabdi kepada kita. Sementara kita semua inilah orang yang mengabdi kepada Allah. Seakan-akan kita merampas hak Allah di situ dan ada timbul kekaguman dengan diri sendiri sebab menisbahkan orang itu kepada diri dengan sebutan hambaku. Ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah alasan ketawaduan. Di mana kalau kita menyebut pembantu kita, pelayan kita dengan abdi, seolah-olah kita merendahkan kedudukan seseorang tersebut. Kalau kita sebut diri kita adalah hamba, memang duduknya kita di tempat yang rendah dan kita sebagai level yang disuruh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk follow apa kata Allah, kan begitu. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah lalu menerapkan manusia yang lain itu sebagai hamba juga, bermakna kita akan merendahkan status atau kedudukan seseorang tersebut, bahkan boleh menghilangkan ketawaduan kita. Jadi supaya kita tak merasa di sini ya, tak merasa mengagungkan diri kita dan tak merasa meninggikan kedudukan kita, maka panggillah pelayan itu dengan sebutan fatati ataupun fataya, ya, pemudiku atau pemudaku. Itu alasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, dalam kitab tafsirnya Al-Jami'. Oke. Terdapat kisah yang cukup menarik
untuk menjelaskan tentang makna abdun ini, yang pada hakikatnya makna abdun ini kalau kita sudah memahaminya, sebetulnya boleh membuat kita jadi lapang ketika berdepan dengan kehidupan kita. Ialah kalau kita ditanya, siapakah kamu? Saya adalah hamba Allah. Ya, makanya kalau berinteraksi dengan sesama kita, walaupun kita berusaha merendah, jangan panggil diri kita adalah hamba. Ya, hamba mohon supaya Tuhan berkenan untuk ini atau ustazah berkenan untuk ini. Jangan meletakkan diri sebagai hamba. Letakkan nama betul, ya. Sebab kita tak nak orang lain terangkat. Terangkat apa? Rasa sombongnya tatkala kita menyebutkan diri kita sebagai seorang hamba. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah saja, kita letakkan diri kita sebagai hamba. Ada cerita yang cukup menarik. Cerita ini terkait dengan kisah penggunaan kata abdun dengan kata hurun. Abdun itu adalah hamba, hurun itu adalah orang merdeka. Ya, ada orang merdeka dan ada orang hamba. Kisah ini terkait dengan kisah Bishr bin Hafi. Bishr al-Hafi. Siapakah Bishr al-Hafi itu? Bishr al-Hafi itu adalah seorang lelaki yang memiliki rumah dan juga memiliki seorang hamba perempuan. Namun rumahnya dijadikan tempat pusatnya hiburan, senda gurau, minum-minuman keras begitu bersama kawan-kawannya. Maka pada satu ketika pintu rumahnya diketuk oleh seorang lelaki yang saleh. Dan yang membukakan pintu rumahnya adalah pembantu perempuannya, hamba perempuannya. Ketika dibukakan pintu itu, maka si lelaki saleh ini berkata kepada hamba sahaya Bishr, adakah tuanmu itu seorang lelaki hurun merdeka ataukah seorang lelaki abdun yaitu hamba sahaya? Maka hamba saya perempuan itu, ya pelayannya Bishr itu mengatakan, tidak, tuanku adalah seorang lelaki merdeka, seorang hurun. Apa kata lelaki soleh? Oh, patutlah awak benar. Kalau seandainya dia seorang hamba, maka sudah pasti dia tahu menjalankan etika penghambaan. Namun karena dia adalah seorang yang hurun, maka dia tidak tahu bagaimana cara menjalankan etika penghambaan. Baik, lepas itu lelaki soleh itu pun pergi meninggalkan rumah itu. Rupa-rupanya perbincangan antara pembantunya Bishr, pelayan Bishr tadi itu dengan lelaki soleh itu sempat ditangkap dan didengar oleh Bishr. Lalu Bishr al-Hafi bertanya kepada pelayannya, wahai pelayanku, apa yang siapa lelaki itu dan apa yang engkau sembangkan dengannya? Maka pelayan perempuannya itu bercerita apa yang dia sembangkan, dan selepas itu Bishr bertanya kemana lelaki itu pergi. Maka selepas ditunjukkan kemana lelaki itu pergi, Bishr tanpa menggunakan selipa kaki, ya kakinya telanjang tanpa ada selipa, terus keluar mencari lelaki saleh itu. Dan tatkala dia berjumpa dengan lelaki saleh itu, Bishr pun berkata, wahai tuan, apa betul engkau lelaki yang datang ke rumahku tadi? Maka lelaki saleh itu mengatakan, iya betul. Boleh tak kamu ulangi lagi? Ya, maksudnya boleh tak tuan mengulang lagi apa perkataan tuan yang tuan ucapkan dengan pelayanku tadi itu? Maka lelaki saleh itu mengulangi lagi perkataannya. Lepas mengulangi perkataannya itu, Masya Allah, Bishr segera meletakkan kedua pipinya di tanah, ya, lalu mengatakan, bukankah bahkan aku ini seorang hamba? Iya, aku adalah seorang hamba, aku adalah seorang hamba. Diulang perkataan itu, akhirnya Bishr bin al-Hafi bertaubat. Dan kisah Bishr bin al-Hafi ini, puan-puan, tuan-tuan, boleh dapatkan dalam satu karya klasik yang ditulis oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang bertajuk At-Tawwabin, cerita orang-orang yang bertaubat. Dalam kitab itu, ya antaranya adalah cerita Bishr bin al-Hafi. Bila kita merenungkan kisah ini, sungguh hidayah itu di tangan Allah. Hanya dengan sekali ucapan dia boleh mendengar dan terus sujud,
meletakkan pipinya di atas tanah dan mengatakan, iya, aku adalah seorang hamba. Tapi ramai hari ini kita bagi suntikan berkali-kali ayat tak mempan-mempan. Iya, apakah punca daripada itu semuanya? Punca daripada itu semua adalah besarnya syahwat, besarnya syubhat yang sentiasa menghembuskan ke dalam iman kita, sehingga iman kita itu terasa hendak padam cahayanya. Di samping itu, karena iman kita tidak disokong, tidak ditopap dengan dua perkara asas yang boleh melindungi iman kita daripada hembusan angin syahwat maupun angin syubhat. Apakah dua sokongan itu? Ilmu yang sahih dan amal yang saleh. Itu masalah kita hari ini. Kalau dibagi ilmu terasa pening terus tinggalkan kelas itu masalah besar. Kalau dibagi ilmu sangat ilmiah pun tidak mau. Padahal Quran itu standar ilmiah. Mana-mana tesis yang dibuat manusia hari ini mesti kena merujuk dengan gaya Al-Quran, barulah berlaku tesis itu diuji coba. Subhanallah, itulah kisah yang terkait dengan Bishr al-Hafi. Dan kisah ini menguraikan makna al-fata yang disebutkan pada ayat yang ke-60, wa idh qala Musa li fatahu. Ya, fatah. Oke. Apakah faedah yang kedua yang boleh kita petik daripada satu ayat surah Al-Kahfi, yaitu ayat yang ke-60? Faedah yang kedua adalah bolehnya mengambil seorang pelayan atau pembantu. Hari ini ada beberapa perempuan yang mengatakan, aku tak nak punya pembantu biar aku dapat banyak pahala. Mengambil pembantu, tidak mengambil pembantu itu kontekstual sifatnya, ikut kepada keperluan. Kalau memang Anda sebagai seorang suri rumah yang tidak banyak bekerja di luar, artinya hanya mengurus dekat rumah, memang itu ladang pahala untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sebagai orang yang sibuk dalam dunia dakwah misalnya Anda tak sempat untuk mengurus pakaian Anda, untuk mengurus dapur Anda, tidak ada masalah Anda mengambil seorang wanita untuk mengemas rumah, untuk memasakkan Anda di dapur. Apabila waktu untuk mengemas rumah, waktu untuk masak di dapur itu Anda gunakan untuk melayan umat atau untuk pekerjaan yang lebih bermanfaat daripada mengurus rumah itu. Masalah hari ini adalah wanita hari ini, mereka wanita-wanita ini pekerjaan tidak banyak di rumah, tapi karena banyak harta benda, dia menyuruh orang melakukan pekerjaan yang sepatutnya mungkin dia jalankan. Tetapi ketika dijalankan oleh pembantu itu, wanita itu cuma goyang kaki sambil buka majalah wanita hari ini, sambil tengok TV, di sampingnya ada makanan, di samping kanannya ada handphonenya. Itu yang sebetulnya mensia-siakan masa. Ya, jadi kita mengerti tolak ukur di mana kita perlu mengambil seorang pembantu. Jadi mengambil pembantu bukan sebuah larangan dalam bab beragama. Justru kalau kerja pembantu itu boleh memudahkan kerja-kerja akhirat kita, maka apa salahnya? Apa salahnya artinya apa? Ya benar kiranya kalau dijalankan. Buktinya apa? Buktinya kisah Nabi Musa alaihissalam. Untuk rihlah, membawa bekalan, dia mengambil seorang pembantu. Dan pembantunya itu adalah muridnya sendiri. Ya, keberkatan seorang murid adalah apabila dia melazimi gurunya, guru yang saleh, guru yang arif, guru yang alim, dan tidak ada sebetulnya kerugian yang akan diderita oleh seorang pembantu ilmu ya, apabila dia mengawani gurunya itu. Justru letak keberkatannya ada pada ketika dia melayan keperluan gurunya itu. Baik. Kemudian yang ketiga, faedahnya adalah menghabarkan tempat tujuan jika memang mengandungi maslahah. Jadi kalau misalnya
Anda memiliki pelayan yang akan mengurusi jalannya perjalanan atau rihlah ilmiah Anda, maka jelaskan dan sampaikan kepada pelayan itu kemana kita hendak pergi, di tempat mana tujuan yang hendak kita mengarah kepadanya, maka kita beritahu supaya apa? Ada persiapan, ada perbekalan, dan ada kesanggupan. Jangan terus kita ajak pembantu kita, jom kawani saya cari ilmu. Pembantu tak ada siapkan apa-apa karena dia pikir mungkin dekat jaraknya. Maka Nabi SAW ketika hendak melancarkan peperangan, yaitu perang Tabuk, itulah perang di mana Rasulullah memberitahukan tempatnya agar umat bersedia menanggung beban atau kepayahan dalam berjalan, mungkin menanggung juga lamanya waktu yang akan dia tempuhi dan lain-lain sebagainya. Padahal Rasulullah biasanya akan merahasiakan tempat di mana dia akan melakukan peperangan. Oke, jadi kalau ada masalah sebutkan. Dan terbukti dalam kisah Musa alaihissalam ini, Musa menjelaskan kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Jadi tempat yang dituju adalah Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Ya puan-puan, tuan-tuan, kalau misalnya pernah pergi ke Mesir, nanti di situ akan disebutkan tempat rihlanya Nabi Musa, disitulah bertemunya dua lautan, ya, Majma'al Bahrain. Biasanya para pelajar di sana akan datang ke sana untuk merenung, entah untuk ambil gambar atau selfie, tak tahu, tapi yang jelas kalau ke sana belajarlah dulu tentang sirah Nabi Musa alaihissalam beserta pembantunya Yusha bin Nun untuk menjumpai gurunya Khadir alaihissalam. Ya, dulu kita datang ke sana, ya tak tahu apa-apa benda, sejarah tak mengerti, cuma tahu ya Musa berjalan ke sana, tapi penafsiran belum merujuk lagi kepada tafsiran yang sepatutnya. Oke. Itu terkait dengan berjalan, maka kita kena tunjukkan, tentukan atau beritahukan tentang tempat di mana kita akan menuju. Okay. Kemudian fadilah ataupun faedah yang keempat adalah bahwa pada ayat 60 itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Artinya ilmu itu adalah sesuatu yang diutamakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bermakna ilmu adalah sesuatu yang memiliki keutamaan. So apakah keutamaan ilmu itu? Keutamaan ilmu itu luar biasa. Kalau ikutkan kisah ini sampai membuat, maknanya ilmu itu sangat utama sampai membuat Nabi Musa alaihissalam meninggalkan pengajaran, bimbingan untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Musa diutus untuk membimbing Bani Israel. Tetapi karena ilmu, maka Musa meninggalkan kewajiban dia. Bermakna antara mengajar dengan menuntut ilmu, mana yang utama? Yang utama adalah menuntut ilmu baru diajarkan. Ada orang hari ini yang tak sanggup tinggalkan pengajarannya untuk menuntut ilmu. Tapi kita tengok Musa sanggup meninggalkan kaumnya yang sepatutnya itu diajar. Kerjaan Nabi Musa itu cuma mengajar. Dibagi Allah kitab, dibagi Allah wahyu, disampaikan. Tetapi dalam bab ini Nabi Musa tinggalkan kaumnya. Hendak mengembara, walaupun sampai bertahun-tahun sekalipun dia sanggup tinggalkan. So inilah tindakan yang menunjukkan ilmu memiliki keutamaan. Ya. Jadi sampai sanggup meninggalkan pengajarannya. Kalau puan-puan, tuan-tuan membaca satu buku yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Hudah dalam satu tulisan tentang masalah ilmu, ada tajuk dalam tulisannya itu sanggup membujang karena ilmu. Nak tunjuk bukan sanggup membujang ini karena malas dah nak bagi nafkah, malas dah tengok perempuan ini dia nampak cantik secara fiksi, namun secara fakta dia cukup berbahaya.
indah secara fiksi, tetapi cukup berbahaya secara fakta. Maka aku tak naklah ribut nanti dengan perempuan, nanti nak urus anak dia, nak urus songnya dia. Bukan. Tetapi karena ilmu itulah dia sanggup membujang. Siapakah antara ulama yang sanggup membujang? Sanggup membujang karena ilmu. Dialah yang disebut dengan Al-Imam An-Nawawi. Dialah yang disebut dengan Al-Imam siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dialah Al-Imam Ibnu Taimiyah. Sanggup membujang karena ilmu. Masya Allah. Ketika dalam dirinya sudah tidak ada maksudnya dorongan untuk menikah itu ketika dia teringin sangat dengan perempuan, maka diwajibkan untuk menikah. Tapi ketika Allah sudah menghilangkan dorongan itu, maksudnya kecintaannya itu pada ilmu, maka tidak ada tuntutan wajib untuk menikah. Maka dia memilih untuk berkhidmat untuk ummah dengan mencari ilmu. Masya Allah, ilmu sungguh di hati para ulama dahulu, sehingga kan pada zaman dahulu tidak ada seminar-seminar pengurusan emosi. Sekarang ini hari-hari bab counseling, bab psikologi, bab emosi, bab stres, depres, bunuh diri menjadi satu penyakit dunia yang paling termasuk dekat Malaysia. Dan insya Allah esok Ustazah akan membincangkan tentang bab pengurusan emosi, karena memandangkan perkara-perkara yang patut diisi dalam diri manusia tidak diisi oleh manusia, sehingga yang mengisi cuma asy-syaitan. Ya. Innalladzina idza taqaw, sesungguhnya orang-orang apabila telah bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan, ya, ketika syaitan telah menimpa bisikan, menghembuskan bisikan dalam hati orang tersebut, tadzakkaru, maka dia kenapa? Kena menghadirkan ingatan-ingatan dia tentang ilmu-ilmu yang dia pelajari. Masalahnya ilmu tak ada, apa yang diingat? Yang diingat cuma melayan emosi, kebencian dan lain sebagainya. Maka berlakulah tekanan dalam hidup ini yang tidak pernah henti. Oke. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang terkait dengan keutamaan ilmu. Kemudian faedah yang kelima yang seterusnya adalah mengenai keutamaan perjalanan mencari ilmu. Jadi dalam kisah Nabi Musa pada ayat yang ke-60 itu saja, Masya Allah, membuat pening kepala ini untuk memikirkan dalam bab memikirkan kenapa aku begini sementara kisahnya itu begitu. Ada semacam jarak yang cukup jauh, tidak ada sinergi yang tepat antara apa yang kita sebagai murid lakukan hari ini dengan apa yang dilakukan oleh Musa pada hari itu sebagai seorang murid. Keutamaan untuk berjalan mencari ilmu. Oke. Jadi ilmu itu yang menuntut seseorang untuk melakukan rihlah ataupun perjalanan. Ya. Sebab berjalan untuk mencari ilmu itu bermakna berjalan untuk mencari keberkatan. Keberkatan dalam ilmu itu terletak pada perjalanan. Dan perjalanan itu yang akan menciptakan keletihan, kepayahan, kepenatan. Maka perjalanan itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai separuh azab, separuh penderitaan. Makanya orang yang berjalan ketika berdoa, doanya dimakbulkan. Selama dia berjalan, dosa banyak digugurkan karena keletihan, kepayahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menekankan, tidaklah seorang mukmin apabila ada rasa sakit yang menimpa, perasaan sedih menimpa, gangguan menimpa, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Maka ketika orang berdoa dalam safarnya dimakbulkan karena ada keletihan, karena ada kepayahan, karena ada kesusahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkait bab ilmu ini telah menjelaskan satu hadis yang cukup besar nilainya untuk perubahan kita ke hadapan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk meniti jalan ke surga.
Bermakna orang yang berjalan mencari ilmu, perjalanannya itu dianggap sebagai perjalanan dia menuju surga. Bahkan ketika mati di jalan, matinya disebut sebagai mati syahid. Bahkan ketika ramai pada ketika itu, orang-orang nak berperang berjihad, Quran mengatakan, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Apa kata kalau tidak semua orang itu pergi berjihad? Sebagiannya pergilah untuk mengembara mencari ilmu, lepas itu balik dan ajarkan umat dengan ilmu. Karena amal itu bersandar pada ilmu. Kalau ilmunya hilang, maka amalnya tak dianggap saleh. Oke, jadi ada satu ungkapan di sini yang membuat bulu saya pun meremang juga, bahwa ungkapan di sini ya, ini adalah tradisi salafus soleh. Salafus soleh bermakna mengembara, mencari ilmu, ya, sampai penat dan letih dikatakan sebagai tradisi salafus soleh. Lalu apa tradisi kita hari ini? Tradisi kita hari ini adalah minta maaf Ustadz, saya tak boleh datang. Kenapa? Jauh tempatnya. Justru jauh itulah alasan Anda yang paling tepat untuk mencari ilmu. Justru jauh itulah alasan Anda yang paling tepat untuk menuntut ilmu. Jadi orang dulu itu karena jauh, maka dia mencari ilmu. Mencari itu maknanya mengembara. Tapi kalau dekat, duduk dengar je. Di mana keutamaan ilmu? Ada pada pengembaraan. Buktinya apa? Kisah Musa. Siapakah Musa? Seorang yang sudah berilmu. Kita berilmu pun belum tentu banyak. Disuruh mengembara cari ilmu pun tak mau. Alasannya apa? Cukup jauh. Justru semua alasan ini yang dimiliki orang salafus saleh. Yaitu apa? Ilmu merasa kurang. Jarak begitu jauh. Akhirnya karena ilmu itu ada keutamaan. Mereka sanggup untuk menempuh jarak yang jauh. Karena mereka paham bukan ilmu yang hendak didapatkan. Tapi keberkatan ilmu. Masih ingat mungkin perkataan saya tentang kisah Al-Masruq. Al-Masruq yang merupakan seorang murid kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sanggup nak cari satu hadis daripada Madinah ke Irak. Berapa jauh Madinah ke Irak? Sampai di Irak, orang yang memiliki hadis itu ternyata sudah pindah ke Syam. Balik lagi pergi ke Syam. Baru jumpa. So, keberkatan ilmu pada rihlanya tadi itu sehingga kan satu hadis itu tak disia-siakan. Dia akan diingat hadis itu plus akan diamalkan hadis itu. Itulah tradisi salafus saleh. Tradisi hari ini, minta maaf Ustaz, terlalu jauh jarak kami untuk menempuh. Justru jauh itulah merupakan puncak seseorang itu menuntut ilmu lalu mendapatkan keberkatan dalam ilmunya. Awak senang je duduk dekat Bangi, round Bangi, dekatlah tu. Tapi kalau tengok kitab ini hari ini, insya Allah tidak ada kata-kata lagi, senang je awak dekat. Justru yang dekat kalau ikut kelas kerjanya mengantuk. Tetapi yang jauh dia kata, aku tak boleh ngantuk nih, tak berbaloi kalau aku jauh-jauh daripada Johor ke Bangi, cuma menguap je dekat Bangi. Satu akan rasa malu karena jauh, dua rasa tak berbaloi. Itulah berkatnya ilmu. Ada perasaan sudah berat, tapi tak dapat, maka dicari sampai dapat. Oke, jadi itu yang perlu untuk ditekankan. Oke, saya bacakan di sini satu asar, yaitu kata-kata yang berlaku pada zaman dahulu yang diungkapkan oleh para salafus saleh terkait dengan keutamaan berjalan mencari ilmu. Sa'id bin Musayyab berkata, aku bersafar. Bersafar itu berjalan. Beberapa malam dan beberapa hari. Demi untuk mendapatkan satu hadis. Kalau kita mungkin demi untuk mendapatkan satu ayat. Kalau dulu satu hadis, karena hadisnya menjelaskan kepada ayat Al-Quran. Abu Kilabah juga berkata, tadi Sa'id bin Musayyab yang jaraknya jauh menempuh perjalanan. Ini yang dekat ini. Abu Kilabah juga berkata, kalau yang dekat jangan begini ya. Aku kan dekat round Bangi je, nanti-nanti je lah datang. Yang dekat datang awal dan tunggu di situ. Yang jauh berjalanlah, yang dekat menunggu Anda.
Abu Kilabah berkata, aku tinggal di Madinah. Dia dekat Madinah, dekat je. Ya, aku tinggal di Madinah selama 3 hari. Dia duduk di Madinah selama 3 hari. Dan tidak ada keperluan selain menanti kedatangan seorang lelaki. Lelaki yang bagaimana? Lelaki yang akan menyampaikan satu hadis untuk aku semak, untuk aku dengar. 3 hari itu duduk dekat Madinah, nak menantikan adanya seorang lelaki yang bincang tentang satu hadis. Asy-Sya'bi juga berkata, seandainya ada seseorang yang bersafar, berjalan dari hujung Syam menuju hujung Yaman, ya. Hujung-hujung ya. Ini tempat kebiasaan orang Arab ketika berniaga dari Syam nanti menuju ke Yaman. Seandainya ada seseorang yang bersafar dari hujung Syam hinggalah ke hujung Yaman, lalu dia mendengar satu kalimat yang bermanfaat untuk urusannya yang akan datang, maka safarnya tidaklah sia-sia. Apa yang boleh kita relatekan dengan diri kita adalah ada di antara kita yang bersafar berhari-hari mengelilingi negeri-negeri bermusim sejuk. Hanya untuk tumpang serono je. Sampai berhari-hari. Tumpang serono je. Kalau orang dahulu berhari-hari itu safarnya untuk menuntut ilmu, untuk cari ilmu. Hari ini berhari-hari untuk hanya melepaskan kepenatan jasad. Kalau kita berusaha untuk melepaskan kepenatan pikiran kita, caranya cari ilmu. Sebab pikiran kita itu penat kalau tak dibagi ilmu. Kalau dibagi ilmu jadi kuat. Kita banyaknya melepaskan kepenatan jasad sehingga kita nak happy-happy. Hanya setakat nak tengok je bunga tulip. Setakat nak tengok bunga tulip. Sanggup ke Turki. Ya. Tetapi untuk rihlah ilmiah dia tak sanggup untuk menjalankannya. Alasannya tadi jauh. Tapi kalau ke Turki mau. Nah, itu yang jadi masalah hari ini hilangnya keberkatan ilmu karena pelaku atau penuntut ilmu rasa segan, rasa malas, rasa tak nak untuk mencari ilmu dengan alasan yang cukup jauh. Oke. Kemudian faedah yang keenam, puan-puan dan tuan-tuan, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini terbukti pada kisah Musa itu, di mana Musa adalah orang yang sudah memiliki ilmu. Tetapi walaupun dia memiliki ilmu, tetaplah Nabi Musa itu menambahkan ilmunya. Bagaimana caranya? Dia tak menyuruh orang lain yang berilmu itu untuk mendatanginya, tapi Allah sendiri yang menyuruhnya untuk mendatangi ilmu. So kalau Allah yang suruh Musa untuk mendatangi ilmu, hari ini adakah orang lain yang berilmu yang kita suruh mendatangi kita? Tak malukah kita dengan Allah? Allah menyuruh Musa untuk mendatangi ilmu, lalu hari ini kita menyuruh seorang ustadz mendatangi rumah kita mengajarkan anak-anak kita mengaji. Itu yang tak berkat ilmu pada anak kita. Karena kita tak melatih anak kita untuk safar, mencari ilmu walaupun setakat raun bangi. Coba hidupkan tradisi mencari ilmu itu dengan mencari keberkatannya. Ajak anak kita rihlah, safar, walaupun raun bangi. Karena berbeza section misalnya. Iya kan? Ada ustadz dekat section 4. Sementara muridnya duduk dekat section 9. So berjalan ke situ biar tahu perasaannya bagaimana berjalan itu. Ya. Baik. Dulu kita orang yang mencari ilmu tidak diberitahukan. Bayangkan kita mencari ilmu tapi tak pernah diajak mentadabbur kisah penuntut ilmu sejati dalam Al-Quran. Jadi kita selama ini berilmu, ya mencari ilmu, habis itu kita yang mendatangi rumah-rumah orang untuk mengajar. Ya Allah, bila ingat masa lalu sebagai satu kronologi ya, kita berpikir ya Allah, maafkan saya yang mendatangi tiap-tiap rumah orang untuk mengajarkan ilmu. Bahkan terkesan untuk kita memaksakan diri mengajar ke tempat orang lain. Ya Allah, ya. Jadi itu sungguh
sungguh bertentangan dengan konsep ilmu yang ditawarkan oleh Al-Quran, di mana Musa sebagai seorang nabi, rasul, ulul azmi, diperintah Allah untuk belajar kepada seorang laki saleh. Bermakna juga itu pengajaran, kita yang sudah berilmu ini bukanlah untuk menyampaikan terus ilmu. Sekali-sekala kita dengarlah apa kata orang lain yang mungkin lebih arif dalam bidang lain yang kita tak memilikinya. Coba kita dengar yang lain ya, supaya kita ada satu keberkatan ya. Sambil kita menyampaikan ilmu, kita juga mendengar ilmu daripada orang lain yang juga menyampaikan ilmu. Jadi ilmu itu adalah bersifat didatangi. Ini kaidah yang mesti difahami oleh para pemburu ya. Kaidah yang harus difahami oleh orang yang memburu ilmu ialah bahwa ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatanginya. Karena apa? Sebab ilmu itu terlalu mulia. Mengapa mulia? Karena ilmu itu sumbernya adalah firman Allah. Dan siapakah Allah? Allah Al-Aziz. Bermakna ketika kita belajar ilmu, dalam diri kita ada kemuliaan, maka hargai diri kita. Banyak kisah-kisah salafus saleh yang menjelaskan tentang keiktizazan mereka, kemuliaan mereka untuk mempertahankan ilmu agar ilmu itu tidak mendatangi tetapi didatangi. Oke, contoh pertama di sini adalah kisah Gabna Basrah. Basrah itu wilayah dekat Irak ketika itu ya. Jadi ada seorang gubernur yang bernama Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman ini pernah mengirim surat kepada Hamad bin Hamad bin Salama. Ya. Jadi ada gubernur Basrah bernama Muhammad bin Sulaiman dan ada seorang ahli ilmu namanya Hamad bin Salama. Muhammad bin Sulaiman ini mengirim surat kepada Hamad bin Salama. Dalam tulisan surat itu disebutkan bahwa aku tengah ada persoalan yang perlu untuk aku tanyakan, maka datanglah ke tempatku. Lalu Hamad bin Salama membalas, minta maaf sesungguhnya ilmu itu bukan mendatangi tetapi didatangi, maka datanglah kepadaku dan tanyakan apa masalahmu. Kalau misalnya ada adun, ya kontak ustadz, seorang ustadz, berani tak ustadz itu mencontoh keberkatan ilmu yang dimiliki oleh para salafus saleh? Ya. Apa yang berlaku lepas itu? Gubernur Basrah ketika itu, Masya Allah, hatinya lembut. So, dia mendatangi Hamad bin Salama. Mendatanginya, lalu menjelaskan permasalahannya, lalu mendapatkanlah jawaban daripada Hamad bin Salama. Lepas mendapatkan jawaban atas permasalahan hidupnya itu, maka Gubernur Basrah tadi itu berkata kepada Hamad bin Salama, wahai Hamad bin Salama, melihatmu aku dah rasa takut. Ya, dia kata, mengapa aku dicekam rasa takut ketika melihatmu? Lalu kata Hamad, sesungguhnya jika seorang alim mengharapkan ridha Allah dengan ilmunya itu, maksudnya orang yang mencari ilmu untuk mencari ridha Allah, niscaya Allah akan menjadikan orang lain itu berasa segan dengan ahli ilmu itu. Jadi kalau ada ahli ilmu yang masih disegani, sesungguhnya ahli ilmu itu adalah orang yang mencari ilmu ridha, menyampaikan ilmu ridha karena Allah. Ya, kita tengok kepada audiensnya. Ada audiens yang tidak memiliki perasaan khasyah sehingga tak menghargai seorang alim yang ridha karena Allah juga. Tapi ada juga ahli murid atau penuntut ilmu itu yang wara', yang hatinya diliputi perasaan khasyah sehingga tengok gurunya dirasa segan. So ini menunjukkan ada hubungan antara penuntut ilmu dengan yang dituntut ilmunya dengan Allah Ta'ala. Para penuntut ilmu, para guru yang dituntut ilmu daripadanya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya itu memiliki satu hubungan. Oke, dan selepas itulah Hamad bin Salama diberi hadiah oleh Gubernur Basrah sebanyak 440.000 dirham, ya. Jadi setelah selesai Muhammad bin Sulaiman, yaitu Gubernur Basrah, menawarkan uang ya sejumlah 40.000 dirham. Satu dirham ketika itu saya menggunakannya adalah 25 ringgit.
Kalau 25 ringgit dikalikan dengan 40.000 dirham, itu ada sebanyak 1 juta ringgit. Bayangkan untuk menjawab sebagai seorang konselor, menjawab soalan yang sangat berarti dalam hidup orang yang bertanya itu, dihargai dengan 40.000 dirham. Setanding ya, sekedudukan dengan 1 juta ringgit. 1 juta itu untuk 1 menit persoalan. Masya Allah. Jadi orang dahulu itu sangat menghargai. Tetapi Hamad bin Salama tidak mau menerima pemberian Gubernur Basrah itu. Oke. Yang ketujuh, faedah daripada ayat yang ke-60 ini adalah anjuran untuk mencari tambahan ilmu. Ya, kalau sudah punya ilmu, ya, jangan puas dengan keilmuan yang sudah ada, tapi mintalah ditambahkan ilmunya. Apa buktinya? Buktinya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah orang yang paling berilmu. Tetapi, ya patutlah berilmu seorang Nabi. Tak mungkin orang bodoh kan? Tetapi Allah tetap menyuruhnya untuk mencari ilmu. Lantaran kisah inilah Nabi Muhammad SAW berdoa, Rabbi zidni ilman. Ya Allah ya Tuhanku, sungguh diri telah berilmu, namun Engkau tambahkan lagi ilmu, Engkau tambahkan lagi ilmu, Engkau tambahkan lagi ilmu. Quran itu dari hari ke hari, ayat yang sama, apabila dipelajari bukan stuck di situ, tidak berlaku stagnasi. Yang berlaku adalah pertambahan informasi. Itu Al-Quran, karena satu ayat saja, kalau hari ini kita jumpa 3-5 pemahaman, masih banyak ribu-ribu lagi yang kita belum jumpa. Jadi jangan puaskan diri hanya lantaran, oh aku udah pernah belajar teori parenting ketika itu, malahlah datang. Tidak, akan ada anjakan terus karena hidup kita adalah sentiasa dynamic, bukan static. Jadi alangkah baiknya bagi kalangan orang-orang yang berilmu supaya menambahkan ilmunya sentiasa untuk mengingat perkataan Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas telah berkata, Musa telah bertanya kepada Tuhannya. Perhatikan di sini. Inilah spirit orang yang tak cukup dengan satu ilmu, tapi nakkan pertambahan ilmu dari hari ke hari. Apa kata Nabi Musa kepada Tuhannya mengikut riwayat Ibnu Abbas? Dia berkata begini, Rabbi, duhai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling engkau cintai? Jawabnya, Allah menjawab, orang yang mengingatiku dan tidak melupakanku adalah orang yang aku cintai. Jadi kekasihku, kata Allah, adalah mereka yang mengingatiku. Maknanya kekasih Allah adalah orang yang jiwanya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu yang sentiasa mengingati Allah. Seperti siapa? Ibrahim alaihissalam. Hidupnya hanya diperuntukkan untuk mengingati Allah, sehingga Allah menjadikannya sebagai khalil, kekasih. Kemudian Musa juga bertanya lagi, siapakah hambamu yang paling adil keputusannya? Jawab Allah, orang yang memutuskan dengan kebenaran dan tidak mengikut hawa nafsunya. Jadi keadilan dalam memutuskan sesuatu perkara adalah tertakluk kepada kebenaran yang dirujuk, bukan hawa nafsu yang diikuti. Wahai Rabb, siapakah hambamu yang paling berilmu? Ya, jadi Nabi Musa ingin tahu, bukan Nabi Musa itu sombong, bukan. Ya, Nabi Musa bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Dia ingin tahu supaya dia mencari ilmu. Tanya Nabi Musa lagi, maka Allah berfirman, yang mencari ilmu manusia untuk menambahi ilmunya sendiri. Jadi orang yang paling berilmu itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada. Hari ini kalau Anda tak merasa cukup dengan ilmu yang Anda ada, itulah yang paling berilmu. Hari ini orang yang berkedudukan sebagai seorang profesor, doktor di bidang institusi tertinggi, perguruan tinggi, yang merasa cukup dengan gelaran itu tak berilmu sebetulnya. Yang berilmu itu siapa sahaja yang merasa dirinya perlukan tambahan ilmu, itulah orang yang paling berilmu. Tengok nih, siapakah orang yang paling berilmu? Allah berfirman, yang mencari ilmu manusia untuk menambahi ilmunya.
Jika Anda berkenan hari ini untuk menambahi ilmu Anda, itulah orang yang paling berilmu. Mudah-mudahan ada satu kalimat yang ia dapatkan, dan kalimat itu boleh menunjukkannya kepada hidayah dan memalingkannya daripada kebinasaan. Jadi dia mengharap dengan tambahan ilmu itu ada satu, walaupun satu je, satu kalimah, satu ayat yang boleh halang dirinya untuk bermaksiat, yang dorong dirinya untuk taat. Itulah ahli ilmu. Subhanallah. Jadi hari ini perspektif kita tentang ilmuwan telah dicerahkan oleh kitab ini. Siapakah orang yang paling berilmu? Bukan yang duduk dekat fakulti pengajian Islam, bukan duduk dekat universiti atau perguruan tinggi, bukan duduk dekat tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat intelektual, tempat para ilmuwan, tidak. Tapi siapa sahaja yang merasa tidak cukup dengan ilmu yang ada, lalu dia mencari ilmu, lalu ada satu kalimat yang mengubah dirinya, itulah orang yang paling berilmu. Maka Nabi Musa akhirnya mencari tambahan ilmu, maka Musa disebut sebagai orang yang paling berilmu. Kenapa? Dia mencari tambahan. Oke. Kemudian yang terakhir, maksudnya terakhir nih, faedah yang terakhir, mempersiapkan diri untuk menanggung keletihan dan kepayahan dalam perjalanan menuntut ilmu. Jadi faedah yang ke-8 dalam ayat yang ke-60 surah Al-Kahfi ini adalah ada semacam satu pemberitahuan, siap-siaplah engkau untuk letih, siap-siaplah engkau untuk menderita, merasa payah, selama menuntut ilmu. Jadi karena ilmu itu sifatnya didatangi, proses mendatangi itu namanya proses keletihan, kepayahan, kepenatan. Anda juga kalau sekarang mendatangi ilmu melalui handphone, melalui media sosial, Anda juga rasa payah. Karena apa? Payah untuk menangkap screen, payah untuk mendengar suara yang terputus. Dengar je, tengok je. Itulah kepayahan yang menggantikan posisi datang untuk bertemu secara physical, face to face. Kan? Jadi ada mesti kepayahan. Tak boleh kita sudah online. Lepas tu nak buat kelas, nak semua sempurna, perfeksionis sangat. Kena sharp dia punya layar, kena sharp dia punya voice, kena sharp dia punya pencahaya. Anda tak berjalan pun, Anda duduk, kan? Jadi kena dihargai perkara itu. Jadi inilah yang kita katakan sebagai mencari ilmu, memerlukan keletihan, memerlukan kepayahan, memerlukan penderitaan. Keletihan, kepayahan, penderitaan, itulah harga surga bagi para penuntut ilmu. Karena itu dalam menuntut ilmu kita kena fokus, di depan kita lah pintu surga menantikan kita. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.